Alasan penghapus pidana. Nah, alasan penghapus pidana ini maksudnya adalah alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tidak dapat dipidana. Nah, alasannya itu yang pertama, perbuatan yang dilakukan pelaku tidak melawan hukum, dianggap tidak melawan hukum, dan unsur kualitas dari diri pelaku yaitu tidak adanya kesalahan. Nah, untuk alasan dari penghapusan pidana ini atau alasan penghapus pidana ini juga ada dua alasan, yaitu ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, yang pertama ada alasan pembenar, yakni alasan yang meniadakan sifat melawan hukum sehingga itu dibenarkan. Nah, walaupun di sini dibenarkan, tetap diatur dalam undang-undang, jadi tidak sembarangan. Contohnya seperti guru penembak dalam eksekusi mati. Nah, mereka itu tidak melakukan pembunuhan berencana, tapi memang mereka melaksanakan perintah undang-undang dan diberikan perintah juga oleh penguasa yang berwenang dan sah. Nah, yang kedua ada alasan pemaaf, yakni meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana, sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana. Menurut pendapat saya ini contohnya seperti orang yang dimintai pertanggungjawaban, tapi orang tersebut memiliki gangguan kejiwaan, jadi bisa dimaafkan. Nah, meskipun orang tersebut dianggap atau diduga memiliki gangguan kejiwaan, tetap saja harus diperiksa kejiwaan tersebut atau diperiksa jiwa dari orang tersebut. Jadi tidak sembarangan untuk dimaafkan. Nah, di dalam alasan pembenar dan pemaaf yang bersifat umum ini, ada daya paksa atau premah dan bela paksa atau notway. Nah, untuk daya paksa atau premah adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, atau setiap tekanan yang tidak dapat ditahan, yang asalnya itu dari luar. Baik itu yang memaksa adalah orang maupun lingkungan yang memaksa pelaku tersebut untuk melakukan tindak pidana. Seperti contohnya ketika ada suatu kecelakaan bis di mana sopir bus itu membawa banyak penumpang. Nah, tiba-tiba di jalanan yang sopir bus itu melewati ada bencana alam seperti gempa bumi. Nah, yang menyebabkan mobil bus itu terbalik dan si sopir itu mau tidak mau harus menghindari, ya walaupun pada akhirnya terjadi kecelakaan dan menyebabkan orang-orang di dalam bis itu meninggal. Nah, adapun contoh lainnya itu seperti ketika dalam suatu kasus penyandaan, si A ini ditodong pistol oleh si B untuk membunuh temannya yaitu si C. Nah, dalam kasus ini si A ini memiliki ada dua pilihan. Bisa saja dia membunuh si C ataupun tidak, ya walaupun ketika dia memilih untuk tidak, si A ini bisa dibunuh oleh B karena tidak mengikuti perintah si B ini. Nah, untuk yang bela paksa atau nutrit ini adalah perbuatan tersebut untuk pembelaan yang sangat perlu dan karena ada serangan sekonyong-konyongnya atau mendadak, serta untuk menjaga kehormatan. Nah, kehormatan di sini ada dua jenis, ada kehormatan secara kesusilaan dan kehormatan untuk menjaga barang-barang atau harta yang berharga. Seperti contohnya ketika terjadi pembegalan, si korban tersebut harus membela dirinya sendiri. Ya walaupun saat membela tersebut, saat sedang terjadi perkelahian, si pelaku pembegalan itu sampai meninggal. Nah, meskipun demikian itu harus bisa dibuktikan di pengadilan oleh hakim dan hakim yang memutuskan untuk menilai peristiwa tersebut atau si korban tersebut.